بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas satu kitab kecil yang berisikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kumpulan hadis tersebut terdapat di dalamnya pokok-pokok agama dan hal-hal yang lain yang terkait dengan agama. Dan inilah yang hendaknya kita sebagai seorang muslim mempelajari hadis-hadis tersebut dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebuah kebahagiaan yang paling membahagiakan bagi seorang mukmin kecuali di antaranya ketika dia duduk bersimpuh di sebuah majelis yang di dalamnya dibacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini alhamdulillah telah menyebar dan umat ini telah menerima kitab ini sebagai sebuah kitab rujukan agama atau kitab rujukan di dalam belajar agama, yaitu Al-Arba'un An-Nawawiyah. Jumlahnya 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan membahasnya pada hadis yang pertama. Mungkin tidak semuanya kita bahas, tetapi mungkin beberapa kesempatan kita akan jelaskan sedikit demi sedikit dari apa yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Hadis yang pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Amiril Mu'minin Abu Hafs Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat, dan seseorang akan mendapatkan
besar dan kecilnya pahala amal itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Akan tetapi barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau ingin menikahi seorang wanita, maka pahala hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan, apa yang dia hijrahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahumallahu ta'ala. Lihat pada poin atau kesempatan malam hari ini, kita akan membahas sedikit dari poin hadis yang mulia ini, yaitu pentingnya atau keutamaan dan pentingnya niat di dalam beramal, atau penting atau keutamaan dan pentingnya ikhlas di dalam beramal. Ini kita ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis yang mulia ini para ulama menjadikan pada kumpulan hadis-hadis mereka itu diletakkan pada bab yang pertama untuk mengingatkan bahwa ikhlas di dalam beramal itu sangat penting sekali. Untuk mengingatkan bahwa niat yang lurus di dalam beramal itu sangat penting sekali. Karena itu mereka meletakkan pada kitab-kitab hadis mereka, meletakkan hadis yang mulia ini di awal, terutama bagi para penuntut ilmu. Niat yang lurus, niat yang tulus karena Allah Azza wa Jalla, ini menjadi pokok dari sebuah keberkahan ilmu. Niat yang lurus, niat yang bersih dan tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menuntut ilmu, ini akan menjadikan ilmu yang kita tuntut itu bermanfaat dan berkah. Sebaliknya, ilmu yang seseorang tuntut kemudian tidak dilandasi atas niat yang benar, ketulusan di dalam menuntutnya, maka sesungguhnya ilmu tersebut tidak akan bermanfaat, dan ilmu tersebut akan menjadi bala dan bencana. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allama ilman
mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seyogyanya ketika dia mempelajarinya itu mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan bagian daripada dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Allahu Akbar. Orang yang datang ke majelis taklim niatnya hanya untuk keinginan dunia, tidak karena Allah semata-mata, maka tidak tanggung-tanggung ancamannya adalah dia tidak akan mencium bau surga. Seseorang yang belajar ilmu syar'i, mondok di sebuah pesantren, dia belajar agama dan lain semacamnya, tapi belajarnya itu hanya untuk mencari embel-embel dunia agar nanti dapat ijazah, agar nanti dapat gelar dan lain semacamnya, semata untuk itu, maka ancamannya adalah tidak akan mencium bau surga. Begitu pula jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada amal-amal yang lain kita harus didasarkan dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini, dan ini termasuk hadis yang masyhur. Walaupun yang meriwayatkan satu orang sahabat, yaitu Umar ibnul Khattab, akan tetapi di belakang Umar ini banyak yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, sehingga sampailah kepada kita hadis yang mulia ini untuk mengingatkan kita agar selalu berhati-hati, agar selalu waspada ketika beramal, jangan sampai salah niat. Kalau kita sampai salah niat, maka sesungguhnya yang kita dapat bukan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa jadi yang kita dapat adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Di sini ada kata-kata innama yang maknanya adalah hasr. Hasr itu pembatasan. Apa maksudnya? Yaitu itsbatul hukmil madhkur wa nafyihi amma siwah. Menetapkan hukum yang disebutkan dan menafikan selainnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah amal itu akan diterima di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan niat. Jadi amal itu tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa niat. Maka dalam setiap kita beraktivitas, dalam setiap kita beribadah, atau apalagi ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu harus dihadirkan niat yang baik, yang tulus karena Allah Azza wa Jalla. Seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, setiap harinya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, berangkat ke masjid, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ibadahnya ini tidak dihadirkan niat pada hatinya, maka sesungguhnya ibadahnya itu tidak akan diterima di hadapan Allah Azza wa Jalla.
Jadi harus dengan niat. Amal itu akan diterima di hadapan Allah atau tidak harus dengan niat. Bahkan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sesuatu yang menjadi sebuah kebiasaan kita yang kita lakukan setiap hari dan itu menjadi rutinitas kita yang tidak ada barangkali hubungannya dengan ibadah dan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, kalau kita niatkan dengan niat yang baik, hal tersebut akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh misalnya, kita makan dan minum. Setiap hari kita makan dan minum. Kalau kita makan dan minum itu liajli asyahwah faqat, hanya untuk memuaskan syahwat kita saja sudah, menikmati makanan, beli makanan yang enak kita makan dan lain semacamnya, maka ini enggak akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita makan dan minum karena merealisasikan perintah Allah Azza wa Jalla, kulu washrabu, makanlah dan minumlah, maka ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah, bahkan akan dihitung sebagai sebuah ibadah. Atau mungkin ketika kita makan dan minum, kita niatkan untuk supaya menguatkan badan kita agar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kuat. Maka makan dan minum kita yang tadinya itu menjadi sebuah kebiasaan biasa, karena niatnya lurus untuk menguatkan badan kita, ya menguatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, agar ketika kita beribadah kepada Allah tidak lemas dan lain semacamnya, maka itu pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh amal, aktivitas yang kita lakukan, bahkan itu merupakan sebuah kebiasaan, ya, kalau kita niatkan benar, lurus, maka hal tersebut akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang misalnya setiap hari pergi dari rumahnya, entah itu berangkat ke sawah atau berangkat ke perusahaan, ya, atau berangkat ngajar dan lain semacamnya. Kalau ini dijalankan tanpa adanya niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak ada niat di dalam hatinya bahwa saya berangkat kerja untuk menafkahi anak dan istri karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka enggak akan mendapatkan pahala apapun. Kan tetapi kalau kita meniatkan keluarnya kita, ya, ke pekerjaan kita, niatnya adalah karena ingin menafkahi anak dan istri karena Allah Azza wa Jalla, maka aktivitas kita akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'lam annaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alahu fi imra'atik.
Ketahuilah, tidak ada satu nafkah yang dinafkahkan yang engkau mencari dengannya wajah Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, ya, kemudian bekerjanya kita adalah untuk mencari wajah Allah karena ikhlas untuk Allah semata, untuk menafkahi anak dan istri, illa ujirta alaiha, kecuali engkau akan diberikan pahala padanya. Hatta ma taj'alahu fi fimra'atik, sampai sesuatu yang engkau berikan pada mulut istri. Berikan makan untuk istri, apapun makanan tersebut, ya, yang halal kita berikan kepada istri, maka hal tersebut kalau karena Allah Azza wa Jalla, maka akan diberikan pahala yang sangat besar. Nah, ini pentingnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu akan diterima atau tidak, akan ditolak atau tidak, ya, itu bergantung kepada niatnya. Maka sungguh hadis yang mulia ini memotivasi kita, mendorong kita untuk selalu menggerakkan hati kita untuk meniatkan tulus karena Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, di dalam setiap aktivitas. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang lalai. Karena itu para ulama mengatakan adatu atau ibadatu ahlil ghaflah adat. Para ulama mengatakan ibadahnya orang yang lalai itu bisa menjadi sebuah kebiasaan saja, gak permutu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena ibadahnya dianggap rutinitas harian yang dia lakukan, gak ada greget bahwa dia melakukan itu karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa'adatu ahlil yaqdhah ibadat, dan kebiasaannya orang yang selalu waspada, yang selalu menjaga hatinya dengan baik dan benar dari niat yang lurus, maka kebiasaannya ini akan menjadi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidurnya, makannya, ya, berjalannya dan lain semacamnya akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niat. Karena niat. Kemudian Rasulullah SAW tegaskan lagi, ya, wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya seseorang itu, ya, akan mendapatkan pahala yang besar atau kecil, atau bahkan tidak mendapatkan pahala apa-apa, atau bahkan mendapatkan dosa, itu bergantung dari niatnya. Orang jalan ke masjid, jalannya kan bagus ke masjid, tapi niatnya ngincar sendal bagus. Ini kayaknya ada sendal yang baru beli, diincar dia. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Jadi ambil sendal yang bagus, tinggalkan sendal yang buruk. Ini niatnya jelek. Dia dapat pahala apa dosa? Dapat dosa, walaupun jalannya ini kan ke masjid, tapi ada niat buruk di situ. Atau misalnya ngincer kotak amal, ya, yang di masjid. Wah, ini kelihatannya kotak amalnya kelihatan nih warnanya kayaknya merah-merah semuanya. Sudah diincar dia, berangkat subuh-subuh, bagi-bagi sebelum subuh, ya, dan lain semacamnya. Contoh saja.
Maka dia datang ke masjid. Datangnya ke masjid, subhanallah, secara zahir baik, tapi ternyata niatnya busuk, niatnya buruk untuk mengambil hak orang lain. Uang umat diambil. Iyadzan billah. Nah, ini pentingnya niat jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu para ulama mengatakan, kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Berapa banyak amal yang kecil itu menjadi besar karena niat. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan berapa banyak amal yang besar itu menjadi kecil, nggak ada artinya gara-gara apa? Niatnya yang buruk. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Ada seseorang, dia berjalan di tengah jalan, dia temui ada batang pohon yang tergeletak. Kemudian orang ini mengatakan, wallahi la unhiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim. Demi Allah, saya akan singkirkan batang pohon yang tergeletak di tengah jalan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Lihat jemaah, yang disingkirkan itu ringan sekali, batang pohon, nggak ada 1 kilo batang pohon, paling berapa gram disingkirkan. Tapi dia niatnya baik untuk apa? Untuk supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah berikan pahala kepada orang ini? Wa udkhilal jannah. Maka orang ini dimasukkan ke dalam surga gara-gara apa? Gara-gara batang pohon, menyingkirkan batang pohon yang tergeletak di jalan. Dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amalnya. Padahal sesungguhnya pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal amalnya kecil. Begitu pula kita ingat hadis tentang siapa? Seorang pelacur yang melihat sebuah anjing yang kehausan. Kemudian dia merasa iba dengan anjing tersebut. Karena ketulusan hatinya ini, ya, karena Allah Azza wa Jalla, kemudian diambilkan air di sumur tersebut dan diberi minum anjing menggunakan apa? Terompah sepatunya, diminumkan ke anjing yang kehausan tersebut, maka wanita tersebut diampuni dosa-dosanya gara-gara apa? Gara-gara meminumkan anjing yang kehausan. Lihat jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau itu anjing, binatang yang air liurnya, najisnya mughalladhah, najis yang sangat dahsyat, sangat besar, ya, ketika dia meminum atau menjilatin air di bejana-bejananya harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satu diantaranya dengan tanah. Ya, diberi minum ketika kehausan itu bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang kecil, apalagi kalau misalnya memberikan minum kaum muslimin. Apalagi kalau misalnya memberikan minum kepada kaum muslimin yang kehausan ilmu. Minumnya itu dengan apa? Diberikan ilmu, diberikan tauhid. Maka ini lebih pahalanya lebih besar lagi. Syaratnya dengan apa? Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi al-a'mal di sini jamak dari amal. Ya, yashmal a'mal al-qulub wa a'mal an-nutqi wa a'mal al-jawarih. Jadi amal di sini mencakup semuanya, baik amalan yang berkaitan dengan hati, baik yang terkait dengan ucapan atau lisan,
baik yang terkait dengan anggota badan. Yang terkait dengan hati contohnya adalah tawakal. Ya, roja, rasa harap. Ya, kemudian rasa takut, khasyah, itu semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita tawakal bukan karena Allah, ditawakalkan hati kita kepada benda, kepada jimat-jimat. Ingin dagangannya laris, bukan ditawakalkan kepada Allah Azza wa Jalla, justru malah ditawakalkan kepada jimat-jimat tersebut agar dagangannya apa? Laris. Ya. Maka ini jelas perbuatan apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah dalam ibadah, yaitu tawakal yang berkaitan dengan ibadah hati. Begitu pula rasa takut dan lain semacamnya, ini harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Roja, rasa harap, ya. Dan banyak sekali amalan-amalan yang terkait dengan hati. Maka ini semuanya harus dengan niat yang benar, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terkait dengan lisan, dan terbanyak amalan ya dengan lisan ini. Kita berbicara, kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kita membaca Al-Quran dengan lisan kita. Maka ketika kita melakukan hal tersebut, zikir pagi dan petang, kemudian membaca Al-Quran, ya, maka semuanya itu harus dengan niat. Niatnya karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla. Begitu pula amal jawarih, anggota badan kita, salat, ya, dan lain semacamnya dari amal-amalan jawarih, itu semuanya juga harus dengan niat. Jadi semua amal itu harus dengan niat. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan niat di sini adalah amal itu tadi mencakup semuanya. Kemudian yang dimaksud dengan niat di sini adalah an-niyat, itu jam'u niyyah. Niyyah itu maksudnya adalah al-qasd, keinginan. Ya. Wa syar'an, adapun secara syariat, kalau tadi secara bahasa al-qasd ya tujuan, keinginan. Adapun secara syariat adalah al-azm ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah. Berazam dalam hati kita untuk beribadah, mendekatkan diri, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Ini niat. Jadi kalau kita melakukan amalan-amalan hati, amalan-amalan lisan, amalan-amalan jawarih, itu harus dengan azam bahwa saya melakukan ini ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya itu di hati. Karena i'tibarun niyyah fil qalb, dianggap niat itu yang ada di dalam hati. Karena itu para ulama sepakat kalau ada orang misalnya melafadzkan sebuah ibadah, niatnya dilafadzkan, ya, sebuah ibadah lafadz niatnya diucapkan, tapi ternyata kepletot lisannya, tapi hatinya sudah benar, maka tetap amalan tersebut sah. Kita misalnya sholat duhur, dalam hati kita niat sholat duhur karena Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba ada seseorang misalnya melakukan sholat duhur, ya, dia niatnya benar, ya, sholat duhur karena Allah Ta'ala dalam hatinya, tapi kemudian lisannya kepletot, salah. Usallil asra arba'a raka'atin lillahi ta'ala ma'muman. Saya niat, ya, diucapkan dalam lisannya itu ternyata sholat asar, hatinya duhur, tapi kepletot ketika diucapkan asar. Tetap para ulama menganggap sepakat bahwa ibadahnya itu sah, karena yang di lisan ini enggak dianggap, yang dianggap adalah di dalam hati. Ya, karena itu ada cerita menarik yang diceritakan oleh
Al-Syekh, suatu saat ada seseorang awam dari penduduk Najd, dia sholat di Masjidil Haram. Kemudian ya dia ingin sholat, tapi di sampingnya ini sebelum sholat dia melafadzkan dulu niatnya. Jadi orang awam, ma'ruf kalau orang awam itu kalau dia sesuai fitrah sudah secara naluri bahwa niatnya di dalam hati. Tapi dia ketika sholat di Masjidil Haram, ada seseorang yang di sampingnya itu ketika mau sholat zuhur, dia mengatakan Allahumma inni nawaitu an usalliya salata zuhri 4 raka'atin lillahi ta'ala khalfa imamil Masjidil Haram. Jadi diucapkan, lafadzkan niatnya itu. Maka tiba-tiba ketika orang itu mau takbir Allahu Akbar, orang ini menegur, tunggu, kamu tadi belum menyebutkan tanggalnya, hari, bulan, dan tahunnya belum disebutkan. Maka kemudian takjub, loh kok bisa? Itu karena kesalahan. Kenapa harus dilafadzkan niatnya? Allah itu maha tahu. Gak usah kita lafadzkan niat tersebut, cukup dalam hati bahwa kita sholat zuhur adalah karena Allah Azza wa Jalla, karena an-niyah mahalluha al-qalb, karena niat itu tempatnya di hati bukan di lisan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi, wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa seseorang itu akan mendapatkan pahala yang besar dan kecil itu bergantung pada niatnya. Dua orang sama-sama sholat 2 rakaat, bisa jadi satu tidak dapat pahala sama sekali, yang satunya dapat pahala yang besar di sisi Allah. Gerakannya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, bacaannya mungkin sama, kan tetapi pahalanya di sisi Allah berbeda. Kenapa? Sebabnya karena niat yang ada di dalam hati. Dan di antara perusak niat adalah riya. Dia ingin beramal untuk dilihat oleh orang, atau sum'ah, untuk didengar oleh orang. Maka ini bahaya ketika seseorang beramal untuk dilihat oleh orang, untuk didengar oleh orang. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima hal ini. Bahkan riya ini merupakan satu penyakit yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takuti kepada para sahabatnya, melebihi takutnya Masih ad-Dajjal. Karena riya ini seperti dabibun naml, seperti rayapan semut. Jamaah, kalau kita duduk kemudian ada semut merayap, kira-kira kerasa enggak kita semut itu jalan di samping kita? Jawabannya enggak kerasa. Begitulah riya. Terkadang kita melakukan perbuatan riya, ya, tapi kita enggak kerasa bahwa itu adalah perbuatan riya, pamer. Kita lagi melakukan kebaikan, di foto cepret misalnya, kemudian diupload, lupa meluruskan niat. Ya. Tujuannya adalah untuk pamer, supaya orang melihat dan lain semacamnya, melihat perbuatan baik kita. Ada orang sedekah misalnya, ya kan? Kemudian difoto dan lain semacamnya, kemudian diupload, lupa untuk meluruskan niat. Ini bahaya. Bahkan kadang-kadang ya, riya ini sesuatu yang yaitu berjalan di dalam hati kita, akan tetapi kita tidak terasa bahwa hal tersebut adalah perbuatan riya yang dapat menggugurkan pahala kita. Kemudian di antara penggugur amal juga adalah ujub.
Ya, merasa takjub terhadap diri sendiri, merasa bahwa dia adalah orang yang paling soleh, yang lain nggak ada apa-apanya dengan dirinya. Baru ngaji, belajar sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun sudah merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling soleh. Baru berjuang, berdakwah setahun, 2 tahun dan lain semacamnya, merasa bahwa dirinya adalah paling berjasa akan dakwah ini. Lihat masyarakat banyak yang ikut kajian itu gara-gara saya dan lain semacamnya. Ini ujub, nggak boleh, harus dijaga. Bahwa kita jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika berdakwah atau mungkin ketika kita melakukan kebaikan dan lain semacamnya, kita bisa melakukan dakwah, kita bisa melakukan kebaikan, itu semuanya atas pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa diri kita adalah orang yang paling berjasa sehingga melupakan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ujub, 2 hal ini yang bisa membatalkan amal baik kita. Ya. Mungkin barangkali ini yang dapat kita sampaikan, insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita bahas tentang hakikat hijrah. Hakikat hijrah lanjutan daripada hadis yang mulia ini. Ya, sampai di sini, wabillahi taufiq. Ada yang tanya, silakan. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan yang bagus. Kalau sama-sama ikhlas, gak akan bisa. Kalau sama-sama ikhlas, gak akan bisa menandingi amal yang wajib. Nanti kita akan bahas tentang hal tersebut, bahwa amal yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla diantaranya adalah amal-amal wajib. Tentang wali, hadis tentang wali Allah Azza wa Jalla, nanti kita akan bahas di kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ini. Tetapi kalau misalnya yang wajib ini tidak dilakukan dengan ikhlas dan benar, bisa jadi amal yang kecil itu pahalanya melampaui dari yang wajib. Contohnya tadi, menyingkirkan duri di jalan dan lain semacamnya. Menyingkirkan duri di jalan saja, itu yang hal sepele bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Yang itu katakanlah bukan hal yang wajib, hanya untuk supaya kaum muslimin itu tidak terganggu dengan hal tersebut. Apalagi kalau misalnya amal wajib ikhlas. Tentu kalau ditanya, kalau wajibnya nggak ikhlas dengan amal yang sepele itu, mana yang pahalanya lebih besar? Tentu yang sepele itu tapi ikhlas. Tapi kalau sama-sama ikhlas, tentu yang wajib ini jauh lebih besar lagi. Bayangkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh, maka dia dalam jaminan tanggungan Allah, dalam penjagaan Allah. Kalau orang sholat subuh betul-betul sholat subuh, apalagi dilakukan dengan berjamaah, Allah yang akan menjaganya. Gak usah antum repot-repot bawa jimat, bawa
pesel, bawa apa dan lain semacam. Kalau kita sholat subuh, sudah Allah yang akan nanggung, itu janji Allah. Nah, tapi sholat subuhnya kayak apa? Gitu. Apakah dia sempurna? Zahiran wa batinan sebagaimana yang kita sebutkan. Kalau kita sholat subuhnya zahiran dan wa batinan, yakinlah Allah akan jaga. Siapapun yang akan berusaha untuk berbuat jahat kepada kita sholat subuh betul-betul, apalagi dikerjakan bagi laki-laki di masjid dengan berjamaah, Allah akan jaga. Allah akan jaga. Dan pahalanya banyak. Antum bisa bayangkan sholat sunnahnya saja, ya. Rasulullah mengatakan rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan wajibnya? Nah, itu wallahu taala. Nah, ada lagi? Nah. Iya, meninggalkan karena orang. Dia nggak mau meninggalkan. Ana lupa lengkapnya, tapi insya Allah nanti barangkali pekan depan kita akan bahas. Kita akan ini kan tentang perkataan beliau. Ana tepatnya lupa, wallahu a'lam, tentang perkataan beliau. Nah, ada lagi? Cukup? Nah, kita tutup kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit kita bahas dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangkitkan kita untuk selalu mewaspadai hati kita, ya, di dalam beramal, di dalam beraktivitas. Hendaknya kita selalu, ya, ingat bahwa amal kita, aktivitas kita tidak akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan niat yang baik dan niat yang tulus karenanya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.